Apakah terdengar suara saya, Mas? Terdengar, Mas. Oke. Oke, Siap. mungkin untuk waktu dan jaringan dipersilahkan Mas Muhsin, monggo. Siap, sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mas. Oke. Sebentar ya. Full screen ya? Ya, Mas, sudah, Mas. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya buat para panitia yang sudah luar biasa sekali nih dalam kurun waktu beberapa minggu terakhir ya. Dan juga saya mengucapkan apresiasi untuk saudara Sam ya, telah menciptakan sebagai founder dari Indonesia Mining Student Network ini, karena bagi saya pribadi ini merupakan sebuah langkah awal, langkah yang sangat baik, terutama untuk untuk merangkul teman-teman bukan hanya dari kampus-kampus yang sudah sudah dikenal gitu, tapi kampus-kampus seluruh Indonesia, dan mereka sama-sama memiliki kesempatan untuk sharing ilmu-ilmu yang ada di industri pertambangan saat ini. Luar biasa, saya apresiasi sangat dengan teman-teman dari IMSN. Baik, langsung saja ya teman-teman untuk mempersingkat waktu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhsin Ahmad Alhamid, saya lahir di Jakarta, dulu kuliah di Universitas Trisakti ya, Teknik Pertambangan. Saat ini saya sedang bekerja di PT Pama Persada Nusantara ya, sebagai Operation Group Leader. Adapun memang sedikit dulu zaman kuliah aktif di beberapa organisasi ya, di eksternal ada di HMI, ada di himpunan mahasiswa tambang Trisakti, lalu juga aktif di BEM, dan aktif juga di Permata Indonesia ya, Perhimpunan Mahasiswa Tambang Indonesia. Mungkin sekedar sharing aja, kenal sama Sam itu juga dari relasi di Permata juga teman-teman. Seperti itu. Baik, saya lanjut ya. Tak kenal maka tak sayang, bagi teman-teman yang belum familiar ya dengan PAMA atau PT Pama Persada Nusantara, pada dasarnya PT Pama merupakan kontraktor pertambangan terbesar di Indonesia yang merupakan anak dari perusahaan United Tractor dan merupakan bagian dari Astra Group juga. Adapun PAMA ini bergerak di bidang mining services, mining concession, dan juga di mineral industry. PAMA ini berdiri di tahun 1993. Pertama kali itu berupa perusahaan rental unit, teman-teman. Berawal dari situ, embrionya dari situ, lalu terus berkembang menjadi kontraktor pertambangan di Indonesia. Adapun PT Pama Persada Nusantara sendiri, kita melakukan diversifikasi bisnis ya, dari mining contractor ada Pama, ada KPP, lalu juga dari coal owner and trading ada TTA Group, lalu juga dari energy provider kita ada EPN atau ini PLTU teman-teman. Lalu juga dari mineral business sekarang kita ada Agincourt di Martabe, ada juga SJR di Sumbawa, dan juga ada bisnis-bisnis kolaborasi dengan dengan Bukit Asam, yaitu di Pama Indo Mining. Nah, mungkin sedikit sharing lagi. Pama ini saat ini untuk job site batubara, kita ada 15 job site di seluruh Indonesia, 14 di Kalimantan, 1 di Sumatera ya. Di Sumatera itu ada Bukit Asam, kalau di Kalimantan mungkin yang teman-teman pernah dengar ya, mungkin di Adaro, di KPC, di Kideko, di Berau, itu ada Pama di situ. Dan juga Pama ini saat ini memiliki 22.200 employee dengan 4.017 unit. Seperti itu. Inilah kondisi Pama saat ini, teman-teman. Nah, selanjutnya terkait dengan core value atau budaya perusahaan ya. Inilah yang membuat Pama itu beda dari kompetitor-kompetitor yang lain. Karena kan pada dasarnya Pama dengan kompetitor yang lain sama-sama memiliki unit, terus metode penambangannya sama gitu kan. Terus apa yang bikin beda gitu? Nah, yang bikin beda yaitu 6 nilai inti ini. Yang pertama, tim yang sinergis, karena kita kan berinteraksi dengan berbagai departemen ya, dengan berbagai orang. Kita juga bertindak bertanggung jawab, masing-masing insan Pama tuh harus tanggung jawab pada KPI-nya dia atau job desk-nya dia.
lalu siap menghadapi setiap tantangan dan mewujudkannya, salah satunya dengan kondisi sekarang. Kondisi pandemi ini kan kondisi yang mencekik bahasanya kan teman-teman, seperti itu. Lalu juga perbaikan terus-menerus ini bisa dibilang lebih ke arah mendorong inovasi, terus berkembang dan sebagainya. Kalau K3LH lebih ke arah ini kan di atas segala-galanya terkait dengan keselamatan, ini kunci utama, dan yang terakhir memberikan nilai tambah pada semua pihak yang terkait. Ini terfokus pada memberikan added value untuk teman-teman, untuk para stakeholders, seperti itu. Ini kunci dari budaya perusahaan atau core value kami. Nah, mungkin sedikit sharing ya. Sekarang nih teman-teman, kita berada di era VUCA. Apa sih VUCA teman-teman? VUCA itu yang pertama, kita berada di era yaitu V, volatile. Itu dimana kita mengalami perubahan yang sangat signifikan dan unpredictable gitu kan. Tidak bisa diprediksi sama sekali. Lalu juga uncertainty, tidak ada kepastian, seperti itu. Lalu kompleks, bisa dibilang karena terlalu banyak faktor dan terlalu banyak kompetisi dan sebagainya, ini membuat semakin rumit untuk bisnis dan sebagainya. Lalu ambiguity, tidak ada kejelasan. Nah, seperti apa sih VUCA sebenarnya teman-teman? Mungkin dulu kalau teman-teman sadar di tahun 10 tahun yang lalu gitu ya, kita kan kalau mau shopping atau mau beli makanan segala macam masih harus usaha lah ya, ada usaha. Sekarang teman-teman sambil tiduran, sambil mager-mageran nih di rumah ya kan, sudah bisa order makanan, sudah bisa shopping bagi yang demen shopping. Nah, hal-hal seperti ini tuh yang tidak terprediksi gitu 10 tahun yang lalu. Lalu juga mungkin kalau di industri pertambangan ya, yang berkaitan langsung, mungkin teman-teman kalau dulu KP atau magang misalkan, biasanya tuh teman-teman yang KP atau magang tuh disuruh mengukur cycle time gitu kan. Nah, sekarang itu cycle time itu udah nggak perlu pakai orang ngukur gitu. Sekarang sudah terdetek secara otomatis by system, ya kan. Dan hal-hal seperti ini tuh hal-hal yang kita nggak kita prediksi akan bergerak begitu cepat gitu. Dan juga kalau kita bicara VUCA ya, kita bisa lihat di slide ini yang bagian bawah. Ini merupakan contoh. Saya ambil dari Newcastle Coal Index ya. Bisa kita lihat teman-teman di 2012 hingga 2016 ini terjadi penurunan yang signifikan. Hanya karena perubahan regulasi ya kan, dengan adanya perubahan regulasi secara mendadak, itu memberikan dampak yang signifikan gitu. Lalu juga perang dagang contoh antara Amerika dengan US misalkan, itu juga memberikan dampak yang signifikan ke kita. Nah, bagi perusahaan-perusahaan atau corporate yang bisa dibilang nggak siap akan hal-hal seperti ini, nggak terbuka dan nggak mempersiapkan diri gitu, ini kolaps teman-teman, nggak bisa bertahan dalam kondisi seperti ini. Nah, kita nih sebagai mahasiswa akhir atau yang baru lulus FGDP gitu kan, gimana cara kita menghadapi era VUCA ini teman-teman? Ini dia. Tadi masalahnya kan VUCA, solusinya pun VUCA juga. Yang pertama vision, yaitu kita harus belajar terus-menerus dan terbuka akan ilmu baru. Benar tadi kata Mbak Fionita. Walaupun kita nih orang tambang gitu, misalkan kita orang energi gitu kan, tapi nggak menutup kemungkinan kita tuh harus terbuka akan ilmu-ilmu baru. Misalkan contoh nih teman-teman, di ilmu digital marketing misalkan, ilmu desain, ilmu data analis gitu kan. Nah itu teman-teman jangan merasa mentang-mentang saya anak tambang gitu kita nggak mau belajar, itu salah banget teman-teman, seperti itu. Lalu understanding, mudah beradaptasi, seperti yang Mbak Fionita juga bilang tadi di akhir kan, harus punya mental gitu, karena kita kalau di pertambangan itu kita berhadapan dengan berbagai macam suku, berbagai macam karakter. Nah, teman-teman harus mudah beradaptasi seperti itu. Lalu juga clarity. Nah, ini fokus pada apa yang ada di depan mata. Kalau kata Jack Ma ya, if there are 9 rabbits on the ground and you want to catch one, just focus on one. Jadi teman-teman fokus dengan apa yang ada di depan mata. Jadi fokus sehingga teman-teman bisa jadi expert di bidang itu, seperti itu. Lalu yang terakhir agility atau fleksibel terhadap perubahan, karena nggak bisa kita pungkiri teman-teman kalau seandainya kita persisten terhadap perubahan, terutama dari era-era digitalisasi ini, teman-teman akan ketinggalan. Dulu aku zaman masih di kampus itu ngerasa yang namanya tambang tuh semua tuh bisa kita bikin pakai kertas kalkir dan segala macam lah, ya kan. Ternyata kan udah ada software dan sebagainya. Dan lalu ketika aku masuk ke PAMA,
ternyata lebih dari sekedar menggunakan software mining, tapi kita udah adopt menggunakan big data. Jadi semua tuh udah tercapture dalam bentuk sistem yang benar-benar kita nggak pelajarin dulu di kuliah hal-hal seperti ini gitu. Nah, ketika teman-teman punya kesempatan untuk belajar hal-hal seperti ini merupakan poin plus, advantage gitu buat teman-teman. Seperti itu. Lalu mungkin aku sharing ya terkait dengan program FGDP ku dulu ya. Lalu apa sih sebenarnya FGDP PAMA pada dasarnya? Ya, tentunya ini program untuk mendevelop PAMA Future Leader ya, dengan memprovide challenge dan opportunities tentunya untuk akselerasi kepada kawan-kawan yang kedepannya akan diplot sebagai manajemen lah seperti itu. Nah, FGDP PAMA itu gimana aja? FGDP PAMA pada dasarnya bukan hanya operation, bukan hanya engineering, tapi keseluruhan yang ada di PAMA tuh mayoritas dari FGDP, teman-teman. Justru yang experience-nya itu mungkin hanya sepersekian persen. Hampir keseluruhan itu berawal dari FGDP, seperti itu. Termasuk project manager sekarang dari berbagai sektor rata-rata juga mereka berawal dari FGDP gitu. Lalu apa sih requirement-nya teman-teman untuk di PAMA? Nah, ini aku mungkin sharing lebih ke opreng aja ya teman-teman, karena kan ranahnya aku juga di bagian operation dan engineering. Yang pertama, maksimum umurnya di 27 tahun. Lalu kalau untuk persyaratannya tuh kita juga nerima S2 sih sebetulnya. Terkait dengan bidang atau jurusan mining, geologi, sivil, dan teknik lingkungan pun kita terbuka saat itu. Lalu juga persyaratan IPK, nih ini ada persyaratan minimumnya teman-teman, yaitu di 3 ya. Lalu yang nggak kalah penting adalah yang poin terakhir justru siap ditempatkan di mana saja. Karena pada dasarnya teman-teman tahu tambang itu bukan di kota. Kalau tambang di kota beda, ya kan? Ini tambang kemungkinan besar di tengah-tengah hutan yang kadang nggak ada sinyal gitu kan. Nah ini benar kata Mbak Fianita tadi, harus siap mental itu teman-teman. Seperti itu. Nah, lalu program dari FGDP apa aja sih? Program dari FGDP-nya tuh tentunya pertama kita melakukan rotasi ya, cross function, kita mempelajari masing-masing departemen, lalu kita mempelajari corporate business seperti itulah. Jadi kita benar-benar mengetahui secara keseluruhan dari hulu ke hilir terkait pertambangan itu seperti apa sih. Tapi lebih detailnya nanti yang terkait dengan di bidang yang kita ambil. Misalnya saya operation, nanti pada akhirnya akan terfokus ke bidang yang saya ambil. Lalu selanjutnya untuk proses rekrutmen ya. Untuk proses rekrutmen tentunya melalui seleksi administrasi, daftar di pamapersada.com. Nanti setelah teman-teman memenuhi persyaratan tadi tuh, nanti biasanya dipanggil untuk psikotes. Nah, untuk psikotes itu ada 2 tahapan, teman-teman. Tahapan psikotes pertama itu yang ada gambar-gambar gitu. Psikotes yang ada gambar-gambar tuh yang teman-teman pakai logika buat ngurutin lah seperti itu. Nanti kalau udah lolos tahapan pertama, nanti tahapan kedua tuh yang ini, yang hitung-hitung angka-angka ke bawah, Kraepelin namanya. Dia sampai hitung-hitung, nah itu menilai konsistensi teman-teman. Nah itu penting tuh, itu penting. Dan juga ada gambar-gambar. Nah ini karena aku juga gambarnya nggak bagus ya kan, bukan jago gambar. Tapi kembali lagi sih yang dilihat bukan bagus enggaknya, tapi komponen-komponen atau item-item apa aja yang teman-teman gambar gitu, yang mencerminkan kepribadian dari kita gitu. Nah, kalau udah lolos, selanjutnya interview HR dan psikolog. Nah, kalau interview HR dan psikolog ini adalah bagian kesukaanku sebenarnya, karena bagian ini yang ditanya itu terkait diri kita sendiri, ya kan? Misalkan ditanya apa aja sih yang menjadi kelebihan kamu, apa aja yang menjadi kekurangan kamu gitu kan? Yang sebetulnya tanpa perlu kita pikir dalam-dalam, kita harusnya sudah bisa menjawab gitu kan. Cuman nah di bagian ini adalah momen di mana teman-teman tuh kasih deh bumbu sebanyak-banyaknya. Kasih bumbu sebanyak-banyaknya dalam segi menjawabnya tuh kalimatnya dipercantik deh. Nah, kalimatnya dibikin cantik ya, walaupun kuncinya itu tetap harus jujur ya, tetap harus jujur. Jangan teman-teman bilang oh ya saya orangnya tuh baik atau gini-gini segala macam. Tapi aktualnya enggak, jangan. Teman-teman ngomong fair-fairnya tapi kalimatnya dipercantik. Nah ini biasanya kalau teman-teman udah bagus menata kata, insya Allah yang tahapan ini lolos. Selanjutnya tahapan interview user. Di sini mulai agak nyentil-nyentil teknis nih.
pengalamanku di sini mulai nyentil teknis. Kalau aku ngambil operation, ditanya terkait tugas akhir aku apa gitu kan. Waktu itu aku di watering ditanya masalah single state, multi state segala macam deh. Alhamdulillah bisa jawab, dan di situ juga sebenarnya user lebih pengen ngelihat pola kita berpikir sih dengan apa dalam kondisi under pressure, karena kita nggak tahu nih pertanyaannya apa, tiba-tiba ditanya teknis. Nah, seperti itu sih yang ingin dilihat. Kembali lagi, perusahaan tuh kalau dari PAMA ya, PAMA tuh nggak nyari orang pinter. PAMA itu nyari orang yang mau belajar. Itu yang harus digarisbawahi teman-teman. Karena pada dasarnya ketika kita mau belajar, ibarat kata gelas kosong gitu. Kita siap diisi kapan aja gitu. Jangan kita merasa kita di kuliah misalnya contoh IPK, misalnya contoh ya, misalnya IPK saya 4 gitu. IPK saya 4 terus kayak ketika saya melamar ke perusahaan saya udah ngerasa pasti lolos. Jangan. Kita tetap harus humble, stay low gitu. Itu yang paling penting, karena justru ketika kita merasa bodoh ya, disitulah kita membuka pintu untuk masa depan kita, karena kita akan bergerak untuk memperbaiki diri kita. Tapi ketika kita merasa udah pinter, ngerasa kita udah ngerti segala macam nih, nah itu justru kita bahasanya akan menutup diri untuk belajar seperti itu teman-teman. Lanjut, kalau udah lolos dari interview user ke interview BOD, biasanya lebih ke arah motivasi aja pertanyaannya. Nah ini yang nggak kalah penting nih, MCU. Nah ini buat teman-teman yang hadir nih ya, teman-teman yang perokok nih. Nah dari sekarang udah harus dikurang-kurangin teman-teman ya. Kalau bisa malah semenjak mulai rekrutmen tuh udah berhenti karena banyak banget teman-teman aku pribadi, dia itu dari awal karena memang dia perokok aktif gitu kan, udah sampai interview BOD sudah lolos teman-teman, cuman gagal di MCU. Sangat sayang sekali gitu, hanya karena tidak menjalankan gaya hidup yang sehat, harus terhalang gitu masa depannya gitu. Nah, insya Allah kalau teman-teman udah lolos dari MCU ini, selanjutnya sign kontrak seperti itu ya. Ya insya Allah teman-teman semua kalau ada rekrutmen bisa sampai sign kontrak lah, amin amin. Nah ini selanjutnya, ini mungkin sharing-sharing aja pengalaman ya, karena kan aku beberapa kali di interview kerja tadi itu. Ini ada pertanyaan yang selalu ditanya. Yang pertama, tell me about yourself. Nah ini kuncinya tuh udah kita jujur aja. Yang tadi aku bilang, dibumbu-bumbuin dikit nggak apa-apa. Dibilang bahasa dipercantik dikit ya kan, nggak ada masalah. Yang penting intinya dari diri teman-teman tuh kena di sini. Tapi yang paling penting adalah teman-teman juga harus tahu teman-teman tuh aslinya gimana sih. Jangan ngalor ngidul gitu, jangan. Lalu selanjutnya, why do you want to work here gitu kan? Ya udah, teman-teman jawabnya yang simple dan realistis aja gitu. Dan teman-teman boleh sedikit nyinggung visi misi teman-teman. Misalkan misalkan contoh saya sangat eager gitu untuk berkesempatan bekerja di PAMA karena saya merasa visi misi saya pribadi inline dengan PAMA, misalkan seperti itu nggak ada masalah. Lalu selanjutnya, why should we hire you? Nah, kalau teman-teman tahu core value atau budaya perusahaan, kalau tadi kan aku sebutin 6 nilai inti gitu misalkan. Kalau teman-teman tahu terkait dengan value perusahaan, pertanyaan ini adalah pertanyaan hadiah bahasanya. Kenapa aku bilang pertanyaan hadiah? Karena dengan ditanya kayak gini dan teman-teman tahu, itu teman-teman bisa nyerempet tuh. Ini bahasanya kayak dikasih jalur pintas lah gitu. Pasti ketika user menginterview, ini orang cocok nih dengan perusahaan kami. Karena teman-teman menjawabnya tuh pas gitu dengan apa yang dia harapkan. Kalau kata dalam satu karangan buku ya, The Art of War karya Sun Tzu, itu beliau berkata, if you know your enemy and yourself, you need not fear the result of 100 battles. Jadi ketika kamu tahu tentang diri kamu sendiri dan kamu tahu apa musuhmu, ya kan, kamu nggak perlu takut akan hasil dari 100 pertempuran karena dijamin pasti menang. Seperti itu. Tapi kalau seandainya kamu cuma tahu diri kamu sendiri, but not the enemy, gitu kan? For every victory you've gained, you also suffer a defeat. Jadi 50-50 nih bahasanya. Dan terakhir, if you neither know yourself nor your enemy, ya kan?
You will succumb in every battle. Biasanya teman-teman pasti akan kalah dalam setiap pertempuran. Jadi kembali lagi, manfaatkan waktu yang ada untuk mempelajari. Biasanya teman-teman searching background dari perusahaan itulah, seperti itu. Nah ini yang terakhir, ini sebenarnya bukan pertanyaan sering ditanya sih, cuman aku iseng aja naruh ini. What are your salary expectation? Sebenarnya nggak ada yang salah dengan jawaban masing-masing, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu. Ketika teman-teman bilang saya mau gaji sekian, nggak ada salahnya. Yang penting teman-teman bisa ngejual diri teman-teman dalam arti skill yang teman-teman punya, sehingga meyakinkan interviewer bahwa oh ini orang layak digaji segitu. Ya. Tapi kalau teman-teman ngerasa udahlah yang penting diterima aja, nggak ada masalah juga. Teman-teman bisa bilang ya saya siap menyesuaikan dengan standar perusahaan, nggak ada masalah seperti itu. Intinya sih yang penting kuncinya itu satu, kita itu sebagai baru lulus ya, yang baru lulus dari kampus gitu, kita harus sadar kalau kita tuh nol. Dalam arti kita stay humble aja, stay low gitu. Kita sadar kalau kita itu nol, dalam arti kita menghargai kesempatan yang diberikan gitu. Ketika ada kesempatan diberikan untuk bekerja, berapapun salary-nya, berapapun pendapatannya di awal ya, kita terima aja. Karena apalagi dengan posisi saat ini ya, pandemi COVID-19 mempersulit ya kondisi kita semua sih sebetulnya. Ya ini menjadi pembelajaran juga untuk kita lebih wise dalam mengambil keputusan gitu. Mungkin seperti itu teman-teman. Nah ini mungkin sedikit sharing pengalaman FGDP-ku. Saya itu start dari 7 Mei 2019, program ini jalan 1 tahun planningnya. Tapi alhamdulillah saya itu berhasil lulus di bulan ke-9, ya. Di bulan ke-9 20 hari kalau nggak salah. Nah, tapi ketika aku lagi dalam proses ini nih, proses FGDP ini, lagi dalam kondisi yang sulit teman-teman. Karena kalau teman-teman perhatiin tadi di grafik harga batu bara di 2019 itu decline-nya parah banget gitu. Apalagi kemarin semenjak COVID ini sempat di range 50-an gitu, terendah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir kalau nggak salah. Dan memang dari manajemen pun nggak ngomongnya fair-fairan, kalau seandainya teman-teman nggak perform akan di-cut gitu. Maksudnya nggak akan di-hire gitu lah bahasanya. Nah, itu memotivasi saya pribadi terutama untuk memberikan sesuatu yang beda gitu, memberikan sesuatu yang memberikan nilai value gitu, punya value lah. Nah, berawal dari pertama di site ASMI. Pertama kita mempelajari tentang katanya saya bilang cross function terkait dengan departemen general yang non operation engineering ya. Lalu kita berkesempatan juga cross function ke engineering, ada survei, main infra tuh yang terkait dengan jalan, terkait dengan dewatering, terkait dengan geotek itu di main infra. Lalu juga MOKO, ini yang terkait dengan data analisis, big data ya, di bagian MOKO, lalu juga main plan. Lalu dari situ selanjutnya saya mutasi lagi dari ASMI, mutasi ke site TOPB. Nah, di site TOPB ini kita ada program namanya PDPO, pelatihan dasar pengawas operasional. Nah, di sini dijelasin sih apa sebenarnya tugas dan tanggung jawab pengawas operasional, lalu juga metode teknik operasi, dan di sini juga berkesempatan untuk menggunakan unit lah, mengendarai unit ya. Kita ada ngendarin PC, ngendarin grader, ngendarin HD. Tujuannya itu bukan untuk ngebawa itu, enggak. Seenggaknya kita tuh tahu gitu komponen-komponen apa aja sih, lalu metodenya seperti apa sih yang baik dan benar, sehingga ketika ada deviasi atau pelanggaran kita benar-benar oh ini salah nih gitu. Dan kita nggak bisa, bahasanya ya, kita nggak bisa ditipu-tipu lah, karena kita tahu secara real gitu, bukan hanya secara teori, tapi kita benar-benar sudah pernah ngerasain gitu teman-teman. Lalu selanjutnya setelah di training di site TOPB, mutasi selanjutnya ke site Adaro. Di site Adaro ini pertama kita ada melakukan uji kompetensi ya, tapi kembali lagi ini masih dalam range FGDP, jadi belum diberikan tanggung jawab penuh atas pekerjaan. Nah, setelah kita melakukan uji kompetensi dan sebagainya, baru yang namanya improvement project. Nah, ini yang saya senang dari Pama nih di improvement project ini. Jadi kembali lagi kita dituntut untuk memberikan kalau ibarat skripsi ya, skripsi itu kan kita nyari masalah,
Kita nyari masalah yang ada, lalu kita analisis, kita evaluasi, dan pada akhirnya kita memberikan kesimpulan dan rekomendasi, ya kan? Nah, kalau di improvement project ini, dari kesimpulan dan rekomendasi tadi, kita implementasikan dan kitalah PIC-nya. Kitalah yang memiliki responsible utama kan, yang tadi kita rekomendasikan itu. Dan memang alhamdulillah dengan dukungan juga dari dan support dari teman-teman di PAMA Adaro, hasil dari improvement project saya sebagai sebagai FGDP ya, ini bukan hanya menjadi syarat kelulusan saja, bahkan dilombakan dan sampai memenangkan beberapa awarding, terutama sampai ke Astra juga. Dan itu untuk hitungan FGDP ya, untuk hitungan karyawan baru gitu. Itu sebuah pencapaian yang luar biasa, karena kembali lagi, ketika kita mau memberikan yang terbaik, ketika kita mau berusaha, tidak ada satupun yang bisa menghalangi kita. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman jangan pernah ngerasa hopeless walaupun kondisi saat ini lagi susah, misalkan karena pandemi COVID, terus yang buka sedikit, jangan pernah putus asa. Karena percaya deh, if there's a will, there's a way. Seperti itu teman-teman. Dan kembali lagi, yang mau saya tampilkan sedikit bahwa di PAMA, terutama di Astra Group ya, kami mengedepankan yang namanya winning concept and winning team. Jadi bukan hanya konsep atau metodenya saja yang kita improve terus-menerus, tapi man-nya, orangnya, SDM-nya gitu, sumber daya manusianya. Kenapa? Karena orangnya itu adalah aset, seperti itu. Jadi ibarat kata contoh, apa sih yang membedakan Indonesia dengan Singapura misalkan? Kalau di Singapura tuh kita nih Indonesia negara kaya gitu, sumber daya alam banyak dan sebagainya. Tapi kok bisa ya Singapura terlihat lebih maju? Apa yang bikin maju? Yang bikin maju satu teman-teman, karena sumber daya manusianya. Nah kembali lagi, jadi karena itu kunci kemajuan dari bangsa kita, kunci kemajuan dari negara kita itu di tangan teman-teman semua. Teman-teman inilah calon future leader Indonesia. Harapan besar bangsa ini di tangan teman-teman. Kalau teman-teman udah mulai malas atau misalkan teman-teman merasa putus asa, itu nggak mencerminkan future leader. Teman-teman harus yakin akan kemampuan teman-teman. Kalau aku boleh jujur, aku zaman kuliah bukan tipe-tipe yang rajin belajar gitu, enggak. Cuman memang aku tipe-tipe orang yang bisa dibilang suka mengulik-ngulik pengalaman orang lain, dalam arti belajar dari pengalaman orang lain. Dan memang alhamdulillah itu terbukti ketika proses rekrutmen PAMA, aku juga sempat rekrutmen sama kawanku yang pintar gitu ya, bisa dibilang terpintar di angkatan. Tapi kembali lagi, pintar itu bukan jaminan. Pintar itu bukan jaminan. Nah, kembali lagi ya, yang bisa membuat aku mungkin lolos ya, ini menurutku pribadi nih, ya karena aku banyak sharing dengan senior, banyak sharing dengan teman-teman dan aktif juga di organisasi. Akhirnya kita belajar soft skill semacam komunikasi, ilmu komunikasi itu yang paling penting teman-teman. Ilmu komunikasi, ilmu cara gimana sih berhadapan dengan orang seperti A, orang seperti B, apa yang harus ditonjolkan dan sebagainya. Jadi yang tak bosan-bosan abang sampaikan ke teman-teman adalah jangan pernah berputus asa. Kembali lagi, if there's a will, there's a way. Seperti itu. Mungkin sekian presentasinya dari abang, mungkin jatuhnya sharing aja ya. Sekian sharing dari abang, saya kembalikan ke Mas Iqbal. Ya, terima kasih, inspirasi sekali sharing sessionnya mengenai PAMA, mengenai FGDP di PAMA itu sendiri. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi tanya